Selamat sore, pengurus Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan GPIB Cornelius Lido menyampaikan selamat datang kepada ibu-ibu sekalian. Saat ini kita akan melaksanakan ibadah Persekutuan Kaum Perempuan. Sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita akan menyanyikan himne PKP. Tersebar di pulau-pulau persada indah Indonesia, dari asal yang berlainan dari berbagai suku bangsa, bertemu dengan sesama di dalam kota atau desa. Kita ingin menghayati panggilan kita di gereja. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Kita saling perhatikan demi sejahtera koinonia, dan bersama mengabdikan tujuan suci diakonia. Dalam kata, dalam karya kita kembangkanlah Maturia, agar kemuliaan Allah menjadi nyata dalam dunia. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Berilah Tuhan dalam kami citrawani tak setia mengabdi, nyata bersemarak bersahaja saleh tak berluhur budi. Lengkapilah Tuhan yang padamu dalam baktinya berserah, supaya Engkau yang bertambah dan kami ini yang merendah. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Marilah kita untuk mengawali ibadah ini dengan memuji kebesaran kuasa Tuhan melalui nyanyian Gita Bakti nomor 5 ayat 1 dan 2. Bernyanyilah biduan muda-mudi. Nyanyilah biduan muda-mudi
Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk sore hari ini. Kami ibu-ibu persekutuan kaum perempuan akan melaksanakan ibadah rutin kami melalui saluran Zoom. Kami mohon ya Tuhan supaya Engkau memberikan penyertaan pada jalannya ibadah kami mulai dari awal hingga akhir. Berkati ibadah kami ini ya Tuhan agar menjadi ibadah yang berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan kami, amin. Mari kita bermazmur melalui pembacaan Mazmur pasal Mazmur 31 ayat 1 sampai 5. Maaf, Mazmur 32 ayat 1 sampai 5. Kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Nyanyian dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Demikianlah mazmur pujian kepada Tuhan. Kita kembali memuji Tuhan melalui nyanyian Gita Bakti nomor 62, bait pertama dan kedua. Siapa yang berpegang? Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bayang-bayang gelap dan dihapus lenyap oleh sinar senyum wajahnya. Rasa takut dan syok dan menghilang cepat dari yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Baiklah ibu-ibu sekalian, sekarang kita menyiapkan diri kita untuk pelayanan firman. Pembacaan Alkitab diambil dari Kejadian 41 ayat 46 sampai 57. Nanti yang akan dibacakan. Nah, sebelumnya mari kita mengarahkan hati kita untuk berdoa. Terpujilah kuasa-Mu Tuhan, yang memberikan keselamatan bagi kami sampai dengan pada sore hari ini. Dan bersama dengan karunia Tuhan, kami datang untuk membangun persekutuan kaum perempuan pada saat ini. Kami akan mendengarkan pengajaran-pengajaran dari firman Tuhan
Kiranya Roh Kudus menolong kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab ayat 46 sampai 57 saya bacakan. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir. Lalu disimpannya di kota-kota, hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak, sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, imam di On. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan, seperti yang telah dikatakan Yusuf. Dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan, dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya padamu. Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi, maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi, datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Shalom, selamat sore. Kita berjumpa lagi dalam persekutuan kaum perempuan. Nah, ibu-ibu sekalian, sehat-sehat semua ya. Kasih kode gitu, ngangguk-ngangguk aja gitu. Yang geleng-geleng berarti kurang sehat mungkin. Ya, apa sakit kepala atau sakit hati yang jangan. Ya. Jadi hari ini kita masih berbicara tentang tokoh Yusuf
tapi bukan Yusufnya sekarang, ya. Tetapi istrinya Yusuf. Nah, jadi di ayat 45, ya, sebelum tadi bacaan kita dimulai ayat 46, itu disampaikan ya, bahwa karena Firaun menjadi percaya kepada apa yang disampaikan oleh Yusuf, lalu dia memberikan wewenang atau kuasa ya, melalui pemberian cincin, jubah, lalu kuda, kereta kuda, dan plus, nah ini yang spesial ini, diberikan anak perempuan dari seorang imam yang bernama Potifera. Nah, jadi anak perempuan itu bernama Asnat. Lalu Firaun memberikan nama Mesir bagi Yusuf, Safnat Panea. Nah, begitu ya. Jadi ini nampaknya pasangan yang serasi kalau dilihat dari namanya. Satu Asnat, yang satu Safnat. Nah, itu kira-kira bukan hanya rancangan dari Firaun, tapi lebih dari itu mungkin juga rancangan dari Tuhan. Ya. Kalau misalnya kebetulan nama ibu-ibu dengan pasangan mirip-mirip gitu ya, nah pasti dalam hati kan bilang, ah jangan-jangan inilah jodohnya kan begitu. Tapi yang nggak mirip juga bisa berjodoh, bukan hanya mirip-mirip namanya gitu. Nah dalam hal ini kan kita bicara tentang Safnat dan Asnat. Nah dari hari Selasa, Rabu, nah, hari ini hingga esok kita masih bicara tentang tokoh fenomenal yang bernama Yusuf bin Yakub, ya Yusuf anak Yakub. Nah, tapi hari ini seperti temanya itu ya, tidak sekedar teori tapi beberapa perbuatan nyata. Nah, saya mau ajak kita sama-sama berdiskusi, bertukar pikiran. Ya, saya sudah sampaikan di dalam grup PKP ya. Jadi menurut ibu-ibu ya, dengan insting sebagai perempuan, melihat tokoh Yusuf yang seperti itu, nah kira-kira Asnat ini membawa dampak positif atau negatif bagi Yusuf yang pada saat itu diberikan wewenang yang sangat luas. Ya. Jadi kalau kita mau bandingkan dengan jabatan sekarang, itu Yusuf itu ibaratnya seorang perdana menteri. Ya. Rajanya Firaun tetap, ya, tetapi pengelola pemerintahan dan kekuasaan itu 95% ada di tangan perdana menteri. Nah, Yusuf punya wewenang yang sangat besar. Hanya takhta Firaun saja yang tidak menjadi milik Yusuf. Nah, kata orang-orang, ya, di balik pria sukses ada seorang wanita yang hebat. Katanya gitu ya. Benar nggak? Ngangguk-ngangguk kalau iya. Di belakang pria sukses ada wanita hebat. Nah, karena itu pertanyaannya apakah Asnat ya merupakan perempuan hebat yang membawa pengaruh kepada Yusuf? Nah, pengaruhnya apa? Ya. Ini yang hadir berapa orang? 15 lebih ya. Ya.
Nah, yang kedua, jadi kita membayangkan, ya, saya mengajak ibu-ibu semua membayangkan dalam posisi ibaratnya Asnat. Ya. Seandainya suami pasangan mendapatkan posisi yang tinggi, posisi penguasa, punya wewenang yang besar di suatu tempat. Nah, bagaimana sikap dari seorang pendamping? Maksudnya ibu-ibu sekalian, ya, ya sedikit menghayal nggak apa-apa, ya, berimajinasi. Ya. Seandainya suatu saat punya suami, ya, atau membayangkan ya, kalau misalnya ibu-ibu menjadi istri seorang perdana menteri, ya, seperti Yusuf yang punya wewenang besar, apa yang ibu-ibu mau lakukan? Atau apa idealismenya sebagai seorang perempuan yang mendampingi seorang pemimpin besar di sebuah negeri? Taruhlah di Indonesia gitu ya. Nah, itu dua pertanyaan yang menjadi bahan diskusi. Saya tidak menilai salah atau benar ya, Ibu. Saya bukan guru yang sedang menilai anak sekolahan, tetapi mau melihat atau mendengar sejauh mana pemikiran-pemikiran yang ada di dalam diri ibu-ibu sekalian. Khususnya ketika menyelami tokoh Asnat, sang pendamping Yusuf. Ya. Nah, kalau cari di Alkitab, ketemunya cuma sepotong-sepotong itu Asnat. Ya, keterangannya hanya itu. Anak dari seorang imam, ya. Kemudian nama Asnat itu artinya milik Dewi Nat. Nah, Dewi Nat itu dewinya orang Mesir. Gitu. Nah, silakan. Saya nggak usah panjang-panjang ngomongnya. Sekarang saya mau dengar ibu-ibu yang ngomong. Angkat tangannya, jangan angkat kaki. Ya, nanti hostnya buka mic-nya atau buka sendiri. Ya. Kan? Mulai dari siapa di layar saya ini, Ibu Dina yang tadi tampil dengan foto yang menawan di grup ya. Saya sampai terkesima, apakah betul Ibu Dina? Ya. Silakan Bu. Apa pengaruh dari Asnat kepada Yusuf, dan yang kedua bagaimana kalau Ibu Dina jadi istri seorang menteri misalnya, penguasa di Indonesia? Kalau yang kedua ya Pak, tanggapan saya selalu bersikap baik. Yang pertama dulu, yang kedua. Yang pertama itu apa pengaruh dari Asnat kepada Yusuf? Pengaruh positif atau pengaruh negatif? Positif kali ya Pak. Baik atau buruk Asnat itu? Buruk. Kurang simak tadi saya Pak, ini anak kecil ini. Ada di layar itunya, pertanyaannya. Jadi yang pertama itu Yusuf mendapat kehormatan dari Firaun, diberi nama Zafnat Panea. Yusuf juga diberikan seorang wanita bernama Asnat, anak Imam Potifera sebagai istri. Nah, menurut Ibu, apa pengaruh Asnat bagi Yusuf? Baik atau buruk? Baik kali ya Pak ya. Hah? Baik kali. Ya nggak tahu, saya nunggu Ibu ngomong. Kakak ituin ini dulu. Itu. Atau mau jawab yang nomor 2 dulu boleh. Iya Pak, soalnya tadi pertama saya kurang simak Pak. Ini si dedenya ini. Oke. Kurang simak saya yang pertama Pak. Iya Aurel ini Pak, nggak mau diam. Ya.
Jadi gimana yang kedua? Iya, Pak. Atau kita pindah dulu yang lainnya. Di bawahnya saya lihat ada Ibu Mia Sihombing. Nah, betul ya. Ibu Dina nanti masuk lagi ya. Silakan Bu Mia. Ada pendapat? Selamat sore Pak Pendeta. Selamat sore. Kalau Silakan, menurut pendapat saya, pengaruh Asnat kepada Yusuf itu sangat baik sekali. Karena menjadikan Yusuf sebagai pemimpin yang baik dan bijaksana. Yang pertama. Sangat baik ya. Iya. Oke. Baik. Lanjut Bu, silakan. Terus yang kedua, jika menjadi istri seorang penguasa, harusnya menjadi seorang pendukung sepenuhnya yang baik kepada suami, agar suami menjadi lebih baik dalam tugasnya dan melakukan segala bentuk kegiatan yang positif untuk seluruh masyarakatnya. Begitu Pak Pendeta. Ya. Terima kasih. Kalau yang berkuasa, ya ini lanjut sedikit. Kalau yang berkuasa suami, apakah istri otomatis menjadi wanita yang berkuasa juga? Gimana menurut Ibu? Misalnya yang menteri ini, yang perdana menteri suami ya. Iya. Apakah istrinya otomatis juga menjadi seorang wanita yang harus berkuasa? Kalau menurut saya nggak terlalu berkuasa banget, yang berkuasa itu kan suami saya ya. Iya. Jadi menteri, saya kan enggak. Saya di rumah aja sebagai istri. Nah, menurut Ibu yang mana? Menjadi pendukung aja, pendukung suami. Karena yang berkuasa kan suami. Mendukung aja ya? Iya. Oke, jadi pilihan kedua ya. Tapi dalam hal yang Jadi positif ya Pak Pendeta. Memberikan, ya, betul. Jadi istri tetap sebagai istri, mendukung suami, tidak berubah menjadi wanita penguasa. Gitu ya, kira-kira ya Bu ya? Iya. Oke, terima kasih. Mulyate Godang. Sama Mulyate. Terus siapa lagi di bawahnya? Saya lihat-lihat dulu ini. Ini ada tulisannya David Desmianto. Ini siapa? Kok laki-laki namanya? Ibu Yulia Tamelan itu Pak. Oh, Ibu Yulia Tamelan. Ya. Yo. Oh, pakai nama anaknya David ya. Ayo Bu, monggo Bu. Ini orang Lampung kalau nggak salah ya. Iya Pak. Nah, iya. Selamat sore Pak. Silakan. Iya, terima kasih. Menurut saya ya kemungkinan ya pengaruh istri Yusuf sangat baik Pak buat istri. Sangat baik ya. Iya. Oke. Nggak buruk ya? Baik. Baik dia ya. Iya. Lalu boleh jelaskan nggak baiknya di mana? Baiknya dengan melihat kepemimpinan Yusuf dalam ini di Mesir Pak untuk menjadi ini Fir'aun, Raja Fir'aun, di Perdana Menteri Fir'aun. Seandainya Ibu
masih belum menikah dijodohkan sama yang seperti Yusuf, mau nggak? Mau ya, orang hebat ya. Andai-andai aja Bu, ya nggak usah dimasukin ke hati. Oke, jadi kira-kira pengaruhnya baik ya. Jadi Asnat itu memberikan putra 2 orang, satu namanya Manasye dan Efraim. Ya, kalau seorang istri memberikan keturunan biasanya dianggap baik, ya. Tapi ada juga istri-istri yang tidak memberikan keturunan, baik juga hatinya. Istri saya misalnya. Ya, terus yang kedua, kalau ibu jadi penguasa, istri penguasa seperti Yusuf, diangkat jadi salah satu orang penting, menteri, ya, atau wakil presiden, atau apa. Atau kalau di kampung itu apa, yang paling tinggi apa namanya? Misalnya seorang kepala kampung, bupati atau apalah, ya. Bagaimana sikap ibu, ya, ketika mendampingi suami dalam menjalankan tugasnya? Nah, Iya, akan mendukung Pak. ya. Caranya mendukung bagaimana? Caranya mendukung, ya kita harus selalu mendukung dalam setiap apa yang dilakukan, dalam setiap keputusan, dalam tugas-tugasnya Pak. Iya. Nah, ini lanjut sedikit. Kita melihat banyak penguasa-penguasa di Indonesia masuk bui karena korupsi. Ya. Nah, setelah diselidiki, ya, ada kemewahan, ya, dan juga apa namanya pengaruh-pengaruh dari orang di rumah, ya. Misalnya istrinya minta potong rambut di Singapura, ya, minta makan siang di Tokyo. Nah, jadi ada juga ya pejabat-pejabat dalam sebuah negeri yang akhirnya jatuh karena ada desakan-desakan dari pendampingnya. Nah, jadi kalau di KPK itu, kalau seorang pejabat tertangkap, maka yang akan diselidiki aliran dana ya, keluarganya dulu. Nah, bagaimana dengan materi ya? Orang penguasa kan punya materi banyak ya Bu ya. Nah, apa Ibu mau tetap menjadi istri yang sederhana saja atau ikut menguasai materi? Yang Proyek-proyek. sederhana saja Pak. Hah? Yang sederhana saja. Sederhana aja. Ibu juga malu-malu Ya. Misalnya suami ibu gaji 1 miliar, ibu mau hidup sederhana bagaimana? Hah? Sederhananya gimana? Banyak menabung, rajin membantu orang, atau gimana? Mana Ibu Pamela? Jadi mendampingi suami tanpa memikirkan sebesar apa kekuasaan suami gitu. Kalau saya istrinya aja, suami mah ya udah biar aja dia jadi pejabat. Seperti itu kira-kira? Ya, kita mendukung dalam hal yang positif Pak. Yang positif, ya. Ya. Oke. Karena ada banyak juga yang mau apa namanya berkuasa melebihi apa yang seharusnya. Oke, jadi ini kita bicara tentang moralitas, ya. Moralitas sang pendamping. Nah, oke, lanjutnya siapa lagi tuh? Ya. Ini jawabannya masih takut-takut ini, yang berani jawabnya.
Kalau saya jadi istri penguasa, saya mau bikin ini, saya mau bantu gereja ini, gitu dong. Yang ya di bawahnya Ibu Erni, oh Ibu Sinaga ini ya. Orang senang, Ora samang. benar nggak Ibu Erni ini? Benar, Pak. Dengar Bu? Dengar, Pak. Silakan Ibu. Kasih tanggapan dulu. Oh. Yang pertama ya Pak, pengaruh Asnat terhadap Yusuf. Memberi dampak positif atau memberi pengaruh baik, Pak? Ya. Dari mana kira-kira Ibu ketemu jawaban itu? Dari tadi sudah ada yang jawab, Pak. Kira-kira gitu ya. Dari dalam hati. Iya, Pak. Ya. Terus? Terus jawaban yang kedua, seandainya ya, atau jika suami saya menjadi seorang penguasa di suatu tempat. Ya. Sumatera lah kira-kira. Ya, di bagian Sumatera sana, Pak. Apa ya? Yang ditanya sikap ya, Pak ya? Sikap saya tentu saja mendukung suami saya supaya sabar dan jujur menjadi penguasa, dan juga supaya tidak menyalahgunakan kekuasaan, Pak. Gimana? Kurang dengar saya. Lupa lagi, Pak. Jika suami saya menjadi seorang penguasa di suatu tempat, sikap saya sebagai seorang istri mendukung suami saya supaya sabar dan jujur menjadi penguasa, dan juga supaya tidak menyalahgunakan kekuasaan, Pak. Sikapnya tetap rendah hati atau saya kan istri pejabat gitu. Rendah hati. Rendah hati ya? Ya. Begitu, Pak. Rendah hati berarti tidak sombong ya? Iya, Pak. Lalu rendah hati dan tidak sombong. Nah, oke, sebelum lanjut lagi, saya sampaikan seinformasi dulu ya. Jadi kalau ibu-ibu lihat kembali anak yang diberi nama, siapa namanya tadi? Manasye dan Efraim. Ya. Nah, kalau memberi nama itu kan berarti kesepakatan bersama ya. Kesepakatan bersama dari kedua belah pihak. Nah, Manasye dan Efraim itu nama dari bahasa Yahudi. Nah, sementara Asnat itu orang Mesir. Ya. Nah, dari pemberian pemberian nama kedua anak itu dengan bahasa Yahudi, bahasa dari bangsa bapaknya, ya. Adakah gambaran yang bisa ibu-ibu dapat kira-kira Asnat ini berarti mengikuti kepercayaan Yusuf suaminya kan begitu. Nah, jadi salah satu indikasi yang bisa kita peroleh adalah dari pemberian nama kedua anak ini. Ya. Jadi kalau kita mau katakan, Asnat seorang wanita yang baik, yang membawa pengaruh baik terhadap Yusuf. Ya. Nah, salah satu bukti otentiknya adalah dari nama dua anak laki-laki tersebut.
Nah, jadi dalam catatan buku penafsiran yang saya baca, memang ada cerita yang menunjukkan bahwa Asnat kemudian ya, berpindah keyakinannya atau mengikuti keyakinan Yusuf suaminya. Nah, itu terlihat dari anak-anak yang diberi nama Efraim dan Manasye. Nah, itu untuk memberikan dukungan, informasi, data pendukung. Karena kalau dicari cerita-cerita yang berbicara khusus tentang Asnat, bagaimana selama hidup bersama dengan Yusuf, itu tidak ada di dalam kitab Kejadian. Mungkin di dalam kitab-kitab orang-orang Yahudi atau kitab-kitab leluhur orang Mesir ada. Tetapi di dalam perjanjian lama yang kita pegang tidak ada. Informasinya sedikit sekali. Nah, tetapi dia bisa mendampingi Yusuf ya, hingga Yusuf wafat di umur 100 tahun lebih. Nah, kembali lagi ke siapa yang ingin memberikan pandangannya. Yang nomor 2 saja, gini ya. Kalau nomor 1 nampaknya tidak ada yang menjawab, oh Asnat membawa pengaruh buruk. Gitu. Saya kira nggak ada ya. Atau ada di antara ibu-ibu yang berpikir Asnat membawa pengaruh buruk? Bukan Silakan ini Pak. angkat tangannya. Saya mau coba Nggak ada ya? Pak. Ada Pak. Ada Pak. Suara saya kedengeran nggak Pak? Kedengeran? Ya. Sedikit-sedikit. Nomor 1 sih yang saya tertarik untuk menanggapi. Bukan Nomor 1, baik ya. atau buruk. Ya. Malah saya mau jawab tuh saya tidak tahu pengaruhnya baik atau buruk karena betul kata Bapak tadi, waktu saya googling baik itu di Alkitab digital maupun di Google, nama Asnat benar-benar sangat sedikit diungkap di Kejadian ataupun di Alkitab. Ada juga di ayat 46, pasal 46 ayat 20 kalau nggak salah, tentang nama Asnat disebut lagi, itu pun karena dia melahirkan Manasye dan Efraim, yang mana Manasye dan Efraim itu cikal bakal dari suku Manasye dan Efraim. Terus nggak ada tersirat, apalagi tersurat tentang pengaruh Asnat terhadap Yusuf. Waktu saya googling pun temu artikel yang membahas tentang Asnat, itu maksudnya dikaitkan dengan kata patriarki. Alkitab terlalu patriarki, di mana peran wanita digabungkan dengan atau dikaitkan dengan peran pria yang bersosok besar itu. Sedangkan wanitanya tidak terlalu disebut berpengaruh atau tidak. Sebenarnya saya mau tanya, pengaruh baik atau buruknya tuh kita hanya bisa menduga bukan sih? Atau menduga itu tersirat di situ. Halo. Halo, Pak? Ya, sepertinya nggak kedengeran ya suara saya. Atau ibu-ibu lain suara saya terdengar nggak? Dengar. Dengar ya. Ada Kak, ada. Ada, oh ada. Cek sound, Pak. Pak Pendeta hilang, nggak ada gambarnya tuh. Oh, Pak Pendeta sinyalnya hilang, Ibu-ibu. Coba. Hilang, Pak Ya, Pendeta. berarti yang gantian yang jawab liturgosnya. Boleh liturgosnya ambil. Mangga Ibu Erni. Ya, saya jawab ya, Ibu. Sepertinya Oh, udah ada lagi Pak Pendetanya, udah ada. udah ada ya. Mana dia ya? Nggak ada. Belum ada, Kak. Oh, belum ada ya.
Belum nongol. Belum nongol. Ya, silakan lagi Ibu Erni sambil. Gimana tadi? Nggak Oh, itu kedengeran. Pak Ada tuh. Pendeta ada tuh, ada. Ada. Sampai Tiba-tiba mana hilang. Pak? Bapak dengarnya sampai mana Pak? Nggak ada, Hilang Wak. lagi. Nggak ada. Nggak ada, Kak. Oke. Oh, ada. Ada. Pak. Wajahnya nggak kelihatan tuh. Ya. Di layar saya sih ada Bu wajah Oh, Bapak. ada. Ada. Di tempat yang lain wajah Pak Pendeta ada? Nggak ada, Kak. Nggak kelihatan. Coba Nggak ya. ada, Kak. Oke, Sebentar silakan. saya spotlight Ada. dulu. Ada ya. Kok nggak ada ya? Salah spotlight. Bentar ya. Apa-apa nggak ada wajahnya, yang penting ada suaranya. Hilang. Nah, Ada, udah Kak, tuh udah. ya. Oke. Ya. Pak, udah kedengeran suara Pak? Ya. Nah, udah gambar oke ya? Gambar Oke. ada muka saya. Ada. Oke. Udah, cek ombaknya udah. Bapak dengar sampai Nah. mana tadi Pak? Mau tentang itu. Patriarki. Ya. Ya, sampai Ya. situlah. Itu patriarki Pak, ada jurnal yang mengangkat tentang asnat tapi dari sisi patriarki, bukan asnat aja tapi beberapa istri dari tokoh besar yang suaminya itu tokoh besar di dalam Alkitab. Jarang disinggung si istrinya atau berpengaruh baik atau buruk, enggak, kita hanya bisa melihat dia tersirat, tidak pernah tersirat secara langsung. Bahkan asnat sendiri kan sedikit banget ayatnya, cuma ada selanjutnya ada di pasal 46 ayat 20 kalau saya tidak salah ya. Itu pun perannya hanya melahirkan Manasye dan Anak. Efraim. Efraim. Iya, betul. Lebihnya udah nggak ada. Itu Iya. justru yang saya mau tanyain. Apa yang membuat Bapak yakin kalau asnat itu berpengaruh baik atau buruk? Ada pun buku yang menunjang tentang bahwa asnat memegang berpindah kepercayaan ke kepercayaan Allah Abraham itu di buku lain dengan judul Joseph dan Asnat di Mesir itu pun. Gitu sih. Ya. Yang nomor 1 yang saya tertarik itu. Terima kasih. Nomor 2 gimana? Nomor dua sesimpel ini Pak. Kalau saya menjadi istri seorang penguasa, misalnya Bapak Reslani Sobel itu presiden lah taruhlah. Ya, yang akan saya lakukan. Saya tetap akan menjadikan suami saya sebagai subjek bukan objek. Sulit merubah karakter seseorang yang berpengaruh apalagi mempengaruhi. Saya hanya bisa mengontrol diri saya sendiri dengan cara lifestyle, gaya hidup tidak lebih besar pasak daripada tiang pertama. Yang kedua, ya itu sih menurut saya gaya hidup, karena dari gaya hidup yang saya kontrol akan mencegah, mendorong suami saya berkorupsi, berkolusi, bernepotisme. Itu aja Pak. Ya. Oke. Jadi tanggapan yang pertama itu ya, memang di dalam penafsiran historis gitu ya, orang kesulitan untuk mendapat data tentang asnat. Tetapi orang mencoba, ya para penafsir, dengan metode naratif, ya melalui teks yang seadanya, dan juga berimajinasi tentang Yusuf yang tidak kehilangan jabatannya, tidak kehilangan kekuasaannya sampai akhir hayatnya di tanah Mesir. Nah, itu yang kemudian menjadi sebuah dasar di dalam mengimajinasikannya ya, bahwa asnat sebagai pendamping hidupnya dapat memberikan pengaruh yang baik, khususnya dalam hal memahami karakteristik orang-orang Mesir gitu ya, sehingga tidak ada gejolak pemberontakan
ketika Firaun memberikan kuasa wewenang yang luar biasa kepada Yusuf yang merupakan orang asing. Nah, jadi harus menelusuri dengan berimajinasi seperti itu kira-kira. Di samping melihat ya yang diberitakan di dalam bacaan kita hanya Asnat yang melahirkan 2 anak laki-laki. Tapi kalau kita lihat Manasye dan Efraim ini di bacaan-bacaan yang kemudian itu menjadi sebuah kekuatan yang baru, ya, menjadi suku-suku baru, 2 suku baru dalam bangsa Yahudi gitu. Jadi melengkapinya ya, menjadi 12 itu salah duanya. Itu Manasye dan Efraim, anak dari Yusuf dan Asnat. Nah, gitu. Nah, jadi begitu yang pertama, memang sangat patriarkal Alkitab kita, ya, tradisi dari garis laki-laki. Hanya kita tetap berusaha ya, dunia kekristenan menggali sedapat mungkin peran-peran perempuan di balik kuatnya tradisi kelaki-lakian. Gitu. Jadi tadi saya barusan baca itu ya. Pengaruh baiknya kira-kira begitu yang bisa kita bayangkan. Asnat sebagai seorang Mesir memberikan pembelajaran karakter manusia kepada Yusuf tentang bangsanya gitu. Nah, tadi yang kedua apa tadi? Oh ya, tetap menjadikan suami sebagai subjek ya. Ya, tidak menjadikan suami sebagai ATM berjalan. Nah, itu. Karena pejabat dengan berbagai macam ya materi dan kuasanya. Tinggal telepon aja semua mau apa. Mau baju dari kulit buaya ada, tinggal telepon kan gitu. Oke, terima kasih Bu Efrin ya. Kira-kira itu yang bisa kita sharingkan tentang Asnat yang penuh misteri ini. Ada Ibu siapa ini? Melina Manurung. Ah, betul ya namanya. Apa ini Ibu Melina Sidabutar, bukan? Iya, Pak. Manurung Sidabutar, oke. Iya, Pak. Ora Sinan. Ora Samang Pendeta. Ya, gimana? Ada pandangan yang sedikit berbeda? Kalau yang pertama mau dijawab nggak, Pak? Apa langsung yang kedua? Jawab ya, angka dari pertama dulu baru kedua. Oh iya. Pertanyaan pertama tadi ya, apakah Asnat berpengaruh baik atau buruk kepada Yusuf? Kalau saya bilang berpengaruh baik ya Pak. Yang pertama, Asnat dapat memberikan 2 anak yang bernama Manasye dan Efraim. Terus Asnat dapat sebagai mengikuti Yusuf, sehingga Yusuf pada waktu dipilih sebagai penguasa Mesir, tidak ada yang komplain gitu ya Pak. Jadi Asnat berpengaruh besar juga untuk dalam penguasaan Mesir oleh Yusuf. Yang kedua itu pengaruh apa ya, kalau suami sebagai penguasa ya Pak ya. Kalau suami sebagai penguasa, kalau istri itu bisa sebagai pendukung dan selalu rendah hati ya Pak ya, dan dapat sebagai apa ya namanya menguasai apa yang dilakukan oleh suami apabila dalam pekerjaan kita ikut memperhatikan dalam segi yang baiknya gitu loh Pak. Udah itu kita sebagai istri harus menjadi teladan dalam membangun dan menjaga dalam situasi pekerjaan suami. Itu aja Pak. Oke. Kayaknya perlu diperluas sedikit yang nomor 2 ya. Jadi yang nomor 2 ini ya
seringkali jawabannya itu kan mendukung ya. Nah, mendukung pekerjaan suami, atau mendukung suami melakukan pekerjaannya dengan baik ya. Nah, coba dijelaskan lagi caranya mendukung itu ya. Apakah ibu perlu mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan tugas suami ya, mempelajari apa itu yang sedang dikerjakan, atau ya biarin aja dia yang bekerja menjalankan tugasnya, saya sebagai ibu rumah tangga saja. Tetapi rasa-rasanya ya kalau menjadi pendamping seorang pemimpin ya tidak semudah itu bisa tinggal di rumah sebagai ibu rumah tangga, kan begitu. Nah, selalu ada posisi-posisi yang diberikan kepada sang pendamping. Nah, jadi dalam rangka mendukung suami itu kasih sedikit penjelasan yang lebih luas caranya bagaimana. Siapa lagi di bawahnya? Boleh, Pak. Ibu siapa? Bu Denok. Ya. Monggo silakan. Ya. Kalau kita lihat perjalanan Yusuf sampai mendapatkan jabatan seperti itu dari mimpi, kemudian dia menafsirkan mimpi itu, kemudian mimpi itu dianggap baik oleh Firaun sehingga Yusuf mendapatkan jabatan seperti itu. Nah, kalau saya sebagai seumpama saya sebagai istri Yusuf atau punya suami seperti Yusuf, saya akan ya gitu. Ya. Saya akan ya. Karena pada dasarnya Pak Pendeta, setiap kita itu pasti diberikan kepercayaan. Diberikan kepercayaan untuk mendapatkan sebuah kuasa dalam kehidupan kita, baik itu misalkan di dalam keluarga, di pekerjaan ataupun di masyarakat gitu ya Pak ya. Mungkin nggak melihat yang lebih tinggi dulu, tapi di lingkungan kita. Nah, karena kita diberikan kuasa, bagaimana kita ini bisa mempertanggungjawabkan kepercayaan atau kuasa yang diberikan kepada kita. Nah, sebagai istri, saya tentu akan selalu mengingatkan suami, bahkan memberikan usulan-usulan seandainya menghadapi situasi, pasti kan jalannya nggak mulus-mulus kalau kita menjadi seorang seorang penguasa, nggak akan mulus. Tapi kita sebagai istri, kita harus bisa memberikan usulan-usulan yang menunjang untuk untuk bolehlah dibilang karir suami. Ya. Mungkin kita bisa flashback bagaimana ketika Yusuf ini mendapat kepercayaan seperti itu. Jadi kita harus mengingatkan supaya dia tidak jatuh gitu. Mengingatkan bagaimana tanggung jawab itu yang diberikan oleh dalam hal ini Firaun kepada Yusuf itu, tanggung jawab itu bagaimana kita menerima tanggung jawab itu, tapi kita sebagai orang yang dipercaya bisa menggunakan tanggung jawab atau kuasa ini untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tentunya saya akan memberikan masukan-masukan kepada suami saya. Bagaimana nih kira-kira apa yang harus kita lakukan dengan kuasa yang diterima atau didapat suami saya. Tetapi tentunya dalam hal yang baik. Gitu Pak. Jadi bagaimana bisa mewujudkan usulan itu? Tapi yang terpenting adalah ketika kita diberikan tanggung jawab, itu kita harus mempertanggungkan kuasa dan tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Tidak hanya sekedar teori, karena kebanyakan orang kalau udah punya kuasa tuh banyak teorinya, tapi minim untuk tindakan nyata. Jadi saya akan selalu mengingatkan suami saya, bahkan memberikan usulan yang baik untuk melakukan hal-hal yang janji-janji aja, prakteknya nggak ada. Ya, betul. Seperti itu. Karena kita juga lihat bagaimana sih kita dapat mendapatkan kekuasaan itu kan
tidak gampang, mungkin itu satu anugerah Ya. atau bagaimana. Jadi itu harus kita ingat juga, jangan hanya sekarang ketika kita mendapatkan. Jadi sebagai istri saya akan selalu mengingatkan, akan memberikan usulan yang lebih baik, Ya. memberikan usulan yang mungkin tidak terfikirkan oleh suami, tapi kita akan berikan. Mungkin itu, Pak. Oke. Terima kasih Ibu Deno. Ya. Ya. Ini Ya. saya mau dengar suaranya Ibu Ketua PKP. Ya. Di mana Ibu Ketua? Hadir, Pak. Mana sih? Hadir. Mana wajahnya? Nggak nampak di layar saya. Ya. Yang pertama, Asmat berpengaruh baik untuk Yusuf karena Asmat tidak menghalangi Yusuf dalam menjalankan tugasnya. Asmat melahirkan 2 anak, Manasye dan Efraim, yang menjadi leluhur suku Manasye dan Efraim. Itu yang pertama ya, Pak. Saya belum nanya kok Ibu udah jawab. Itu tuh yang pertanyaan Bapak yang tadi. Yang kedua ya, Pak. Iya, saya mau tanya yang lain khusus Ibu Ketua, pertanyaannya lain. Kan gitu. Oh, Bapak mau nanya apa? Aduh. Iya, sudah ditabrak aja. Nah, itu jawab dulu yang nomor 2 lah. Yang nomor 2 dijawab dulu, nanti saya tambahin pertanyaannya. Nomor 2, untuk mendukung suami kan akan selalu mendukung dan mendampingi dengan setia sebagai pasangan. Bentuk dukungannya doa dan tempat untuk bertukar pikiran. Atau Ibu baca catatan ya? Dari mana tuh catatannya? renungannya kan tadi pagi, jadi harus ada yang ngasih contekan gayanya. contekannya di buku Alkitab, Pak. Oh, tadi pagi ya. Kan Bapak yang share di grup. Bahasanya bahasa textbook. Iya, biar enggak hilang-hilang. Oh, dari Alkitab, ya. Puji Tuhan kalau Ketua PKP rajin baca Alkitab, tuh kita senang. Amin. Ya. Nah, jadi begini, ini karena kita dibatasi waktu, ya. Nah, ada satu apa namanya kalau dalam bahasa Indonesia, idiom ya. Ujilah seseorang dengan memberikannya kekuasaan, ya. Orang beriman kalau diberi penderitaan, ya, kata iblis itu, udah biasa mereka itu, ya, udah tahu, ya, bagaimana caranya. Tapi bagaimana kalau diberikan kekuasaan? Kita lihat imannya tetap atau goyah. Nah, itu yang apa namanya menjadi sebuah kewaspadaan, ya. Jadi bukan tidak mungkin, ya, Firaun ingin juga menguji Yusuf, ya. Uji dia dengan kekuasaan yang besar, uji dia dengan wewenang, uji dia dengan seorang perempuan Mesir di sampingnya. Nah, ternyata Yusuf berhasil menjadi pemimpin di Mesir dan menjadi pemimpin sampai akhir hayatnya. Jadi untuk pertanyaan pertama, ya, kemungkinannya bisa baik, bisa buruk. Gitu. Kalau misalnya Asnat itu merupakan titipan dari Firaun atau orang tangan kanan Firaun, ya, maka Asnat, ya, bertugas untuk mencoba menggugurkan iman Yusuf. Sama seperti yang pernah dilakukan oleh istri Potifar. Nah, kan tahu kan cerita Yusuf digoda istri Potifar, ya. Nah, jadi kalau menjawab pertanyaan yang pertama, ya, ini makanya saya mau melatih
ibu-ibu supaya berpikir kritis ya, berpikir mendalam. Ya. Baik, bisa baik dalam perspektif A, tapi bisa buruk dalam perspektif B. Kalau seandainya yang saya bilang ini ya bisa kita ikuti ya, bahwa Asnat merupakan orang yang sengaja ditempatkan oleh Firaun untuk menjatuhkan iman Yusuf. Ya, paling tidak untuk mengajaknya menjadi orang Mesir dan meninggalkan Yahudi. Nah, tetapi ternyata dilihat dari penamaan anak itu, nah iman Yusuf tetap terpelihara karena nama itu nama-nama Yahudi. Nah, memang seperti tadi Ibu Evelyn sampaikan bahwa ada tulisan lain di luar Alkitab yang menyebutkan bahwa Asnat mengikuti kepercayaan dari Yusuf, yaitu bukunya orang Yahudi. Kalau yang nulis orang Mesir nanti bukunya beda lagi bisa, ya. Dan begitu, tergantung siapa yang nulis saja itu buku. Ya, jadi itu pun belum merupakan sebuah bukti yang 100% benar, ya. Tetapi tidak juga kemudian kita 100% bisa berprasangka buruk. Jadi pertanyaan nomor 1 ya, itu tidak bisa kita jawab hitam atau putih, Ibu-ibu. Ya. Tidak bisa dijawab hitam atau putih, ya. Kalau prasangka dari Ibu semua, kayaknya baik ya, ya. Oke, kan begitu. Sejauh kita berpikiran positif terhadap Asnat, ya. Kan ada kalangan di Indonesia ini melihat bahwa istri yang baik adalah yang bisa memberikan keturunan, ya. Dilihat dari sisi itu ya, sudah baiklah itu Asnat, ya. Mendampingi Yusuf karena memberikan 2 anak laki-laki yang menjadi pemimpin bagi sukunya kelak, ya. Tapi di sisi yang lain, ya, kita harus bisa berpikir dari perspektif yang berbeda. Kenapa tiba-tiba Firaun memilihkan Asnat, ya, dalam saat bersamaan dengan pendelegasian tugas-tugas yang luar biasa. Nah, ya gitu ya. Jadi jawaban nomor 1 bisa dikatakan bahwa pengaruh yang baik, ya. Bisa saja, ya, saya tidak mau menyalahkan itu, bisa saja. Itu kan cara pandang ibu-ibu sekalian, ya. Kita demokratis saja. Ya, tetapi bisa juga kalau mau dijawab belum tentu, ya, bahwa pengaruh baik. Jangan-jangan dia merupakan musuh di dalam selimut. Nah, kan begitu. Tetapi pengaruh jahatnya kalah dengan kuatnya iman Yusuf. Akhirnya ya sudah. Karena sudah kalah ya dia ikut yang menang, kan begitu. Ya, jadi tidak mutlak 100%. Nah, yang menarik yang tanya nomor 2 ya. Nah, jadi supaya mudah membayangkan, ya, mudah menjawab, jangan membayangkan kondisi hidup yang sekarang, jangan bayangkan pasangan yang sekarang, mungkin agak susah. Ya, berimajinasi bebas saja, ya, bagaimana saya ditempatkan sebagai seorang wanita pendamping. Nah, seperti misalnya kalau kita bayangkan Ibu Iriana Widodo, ya, istrinya Pak Presiden, ya, dia nggak bisa duduk-duduk saja jadi ibu rumah tangga. Saya maunya jadi ibu rumah tangga aja. Nggak bisa, istri presiden ada tugasnya, kan begitu, ya kan. Juga istri menteri-menteri kan ada juga tugasnya. Nah, istri gubernur, istri bupati, istri pemimpin itu ya ada tugasnya dalam rangka menunjang kinerja suaminya, kan begitu. Nah, itu yang dimaksudkan tadi, ya. Jadi boleh kita tetap mempertahankan status sebagai istri, sebagai ibu rumah tangga, tetapi jangan lupa perkaya pengetahuan
ya terkait dengan apa yang menjadi tugas suami. Karena bukan tidak mungkin akan ada tugas yang datang kepada kita sebagai pendamping. Dan kalau kita tidak memperkaya pengetahuan tentang apa sih peran yang dikerjakan oleh suami saya itu, kita kelabakan sendiri kan. Nggak ngerti apa-apa. Saya tahunya jadi ibu rumah tangga. Nah, jadi tidak sesederhana itu maksud saya ya. Tidak sesederhana itu. Jadi saya mau mengajak ibu-ibu sekalian yang masih polos-polos ini ya, yang masih lempeng-lempeng jalan pikirannya ya, untuk bisa lebih kritis dalam membaca ya, lebih kritis dalam menganalisa bacaan ya, termasuk membaca Alkitab. Ya, buat dugaan-dugaan, pertanyaan-pertanyaan kenapa begini, kenapa begitu ya. Jangan lempeng-lempeng aja gitu loh. Nah, maksud saya ya. Jadi ini cara ya. Kalau mau lempeng-lempeng kan dengerin aja khotbah pendetanya itu, lempeng aja begitu. Ya. Di dalam rangka pendalaman Alkitab ya, harus ada sebuah cara berpikir yang kritis ya. Nah, jadi itu yang mau saya ajak ya, baik PKB, PKP dan pelkat-pelkat lainnya, ayo berpikir secara kritis. Ya, kritis itu bukan juga berarti berpikir negatif, ya berpikir berprasangka buruk, enggak. Tetapi bagaimana mengkajinya. Kok begini ya? Kok begitu ya? Nah, gitu ya. Jadi ibu-ibu boleh bertanya, kenapa? Ya, kenapa begitu, Pak? Nah, kan begitu ya. Nah, jadi nanti dalam pertemuan yang berikutnya, tema yang berikutnya, saya mau mengajak ibu-ibu semua berpikir secara kritis ya. Berpikir secara kritis, bertanya, kenapa begini? Kenapa begitu? Nah, coba menganalisa apakah benar ya si Asnat ini, nah kayak begitu ya. Ya, supaya ada pengetahuan yang baru ya. Pengetahuan yang baru yang bisa kita hasilkan dari sebuah diskusi yang kritis ya. Kalau diskusinya lempeng-lempeng aja itu udah amin aja, kita udah dari tadi nomor 1 begini, nomor 2 begitu, udah amin dah, selesai ya. Tapi saya menghendaki ya ada ya, bukan pikiran-pikiran yang mencurigai, tetapi pikiran-pikiran yang mempertanyakan kenapa begini ya. Misalnya kenapa Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga, nggak hari keempat aja, hari kelima, begitu kan? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang kritis gitu. Ya. Kalau nanti saya bisa jawab ya saya jawab, kalau saya nggak bisa jawab ya saya bilang saya nggak tahu deh gimana itu, kan begitu. Nah, jadi itu yang perlu dilatih ya ibu-ibu supaya ketika orang di luar bertanya, ya jawaban-jawaban dari ibu-ibu ini jawaban yang bermutu. Ya, bukan jawaban-jawaban yang ya begitulah gitu. Ya, tetapi jawaban yang didasari oleh pengetahuan yang kita peroleh lewat proses yang seperti ini, ya berdiskusi, ya. Nah, itu harapan saya ya. Jadi minggu depan jangan takut-takut bicara gitu. Ya, jangan terlalu lempeng-lempeng berpikir ya. Coba berpikir yang mengambil posisi yang lain. Ya, berpikir oposisi misalnya ya. Mempertanyakan kenapa teks itu begitu ya. Kenapa ya Asnat sulit ditemukan ceritanya dan seterusnya. Ya, tetapi jawaban-jawaban tadi sudah mencerminkan pikiran-pikiran yang positif ya. Hati-hati yang bersih dari ibu-ibu sekalian yang dengan begitu polosnya, dengan begitu jujurnya memberikan jawaban-jawaban yang normatif ya. Jawaban yang normatif ya.
tetap mengasihi suami ya, dan memberikan dukungan yang positif dalam menjalankan tugas-tugas yang berat, dan seandainya diberikan kepercayaan seperti Yusuf, maka ibu-ibu tadi yang menjawabkan, saya tetap akan menjadi istri yang baik dan tidak menjadi wanita penguasa yang menyaingi suami gitu ya. Oke, kita cukupkan dulu ya. Kalau ada pertanyaan lainnya tentang bacaan ini silakan dituliskan di WA grup PKP ya. Nanti akan dijawab atau dikirimkan ke WA pribadi saya. Selamat sore menjelang malam, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita bernyanyi dari Gita Bakti nomor 244. Bapa, Engkau sungguh baik.
Mari Ibu-Ibu kita naikkan doa syafaat kita. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan sore hari ini ketika kami boleh belajar mendalami kisah Yusuf bersama dengan istrinya Asnat dalam menjalani kehidupan mereka di Mesir sebagai tangan kanan dari Firaun yang memimpin rakyat Mesir untuk melewati masa-masa kelaparan. Ya Allah Bapa di sorga, biarlah proses pendalaman Alkitab pada saat ini boleh menjadi sebuah proses baru untuk melatih cara berpikir kami di dalam membaca Alkitab, khususnya dalam lingkup persekutuan kaum perempuan. Biarlah kami boleh dapat lebih memahami dan juga berpikir secara kritis tentang teks-teks Alkitab, kisah-kisah di dalam Alkitab yang dibacakan di dalam persekutuan-persekutuan umat Tuhan. Dan biarlah Roh Tuhan menolong kami semua untuk dapat memahami segala hal yang menjadi pertanyaan, bahkan misteri bagi kehidupan kami. Namun begitu ya Tuhan, kami bersyukur sore hari ini kami boleh memulai proses tersebut dan belajar mendalami bagaimana cara melihat dan membangun penilaian dalam pikiran kami yang dapat kami susun sebagai sebuah jawaban-jawaban dogmatis yang berkaitan dengan penghayatan iman kami sebagai pengikut Kristus. Di tengah-tengah berbagai macam pergumulan, bahkan pencobaan, mampukan kami untuk memiliki pengetahuan yang cukup, pemahaman yang baik, dan juga kemampuan untuk bertutur kata yang baik. Sehingga ketika kami harus menjawab pertanyaan-pertanyaan orang lain, maka kami dapat melakukannya dengan baik. Ya Allah Bapa di sorga, terkait juga dengan pergumulan kehidupan rumah tangga yang kami jalani masing-masing, bersama dengan suami dan anak-anak terkasih. Kiranya Roh Kudus memberikan kami hikmat, sehingga sebagai istri dan juga ibu rumah tangga, dapat mengatur seluruh kehidupan keluarga dengan sebaik-baiknya. Di tengah-tengah berbagai macam kesulitan-kesulitan kehidupan akibat dari pandemi yang berkepanjangan ini, berikanlah kami ketabahan, berikanlah kami keteguhan untuk menghadapi segala sesuatunya, sehingga kami boleh tetap memelihara iman kami, dan memelihara rumah tangga kami, serta di dalamnya kami memelihara cinta kasih yang berasal daripada Tuhan. Ya Allah Bapa di sorga, pada malam hari ini kami juga mau berdoa bagi seluruh anggota PKP, Cornelius Lido ini kiranya boleh diberkati senantiasa oleh kuasa Tuhan. Juga bagi para pengurus PKP di Cornelius Lido ini, kiranya juga Tuhan memberikan kekuatan bagi mereka untuk dapat lebih jauh lagi di dalam pelayanan-pelayanan persekutuan kaum perempuan ini. Dan kami berdoa bagi setiap warga PKP yang sedang mengalami sakit penyakit, dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan yang senantiasa menolong mereka. Juga untuk keberadaan keluarga masing-masing, biarlah Tuhan memberikan perlindungan, pemulihan, dan kesehatan bagi seluruh anggota keluarga. Kami tidak dapat menyebut satu persatu nama-nama dari anggota persekutuan kaum perempuan ini, tapi kami percaya Tuhan mengetahui seluruh anggota PKP ini bersama dengan
kehidupan yang sedang mereka jalani. Dimanapun mereka berada dan pergi melangkahkan kaki, kiranya kuasa Roh Tuhan senantiasa melindungi. Jadikan kami semua sebagai pendamping suami yang berkualitas dan memberikan dukungan-dukungan yang juga berkualitas sebagaimana kehendak Tuhan yang menghadirkan kami menjadi teman pendamping hidup bagi ciptaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kami serahkan rumah tangga kami ke dalam tangan kasih Tuhan, dan biarlah Tuhan yang memelihara kami di tengah-tengah kehidupan ini. Untuk suami yang bekerja di luar kota, untuk anak-anak kami yang harus belajar juga di luar kota, dan juga keberadaan kami bersama dengan orang tua yang juga harus terpisah oleh jarak dan waktu. Kami berdoa pada malam hari ini, kiranya Tuhan melindungi mereka semua dan menjauhkan dari segala hal yang jahat. Terima kasih ya Tuhan, jauhkan kami dari pengaruh-pengaruh buruk dunia ini dan kuasa-kuasa kegelapan, sehingga kami boleh tetap berpikir dengan baik dan menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Inilah doa yang kami panjatkan melalui Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia, yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saatnya kita masuk ke dalam persembahan syukur. Marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan sebagai tanda syukur atas karya keselamatan Tuhan bagi kehidupan kita. Tuhan memberkati persembahan saudara. Sebelum memberikan persembahan, kita memuji Tuhan melalui nyanyian Gita Bakti nomor 85 ayat 1 dan 2. Oh Tuhan. Oh
Mari kita menyerahkan persembahan syukur ini kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, dalam ibadah ini kami Pelkat PKP ini, kami bersama-sama mengumpulkan persembahan kami. Semua yang kami miliki adalah pemberian daripada-Mu ya Bapa. Kami membawa persembahan kami kepadamu, berkati ya Bapa. Kiranya persembahan kami ini dapat menjadi persembahan yang harum dan layak di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Untuk warta Pelkat PKP, Ibu Ketua silahkan. Mana sih? Terima kasih. Selamat malam Ibu-Ibu. Untuk warta PKP, Kamis tanggal 29, Liturgos Ibu Yeni Sangyang, Pro Kantor Romasi Pandiangan. Untuk yang kedua, untuk persembahan seperti biasa ya Ibu-Ibu, nanti ada petugas yang ambil atau Ibu-Ibu boleh menghubungi pengurus. Terakhir, setiap selesai ibadah kita akan foto bersama agar nuansanya lebih akrab ya Ibu-Ibu. Dan Ibu-Ibu boleh buka kameranya. Terima kasih, hanya itu warta untuk malam hari ini. Ya, demikian tadi warta Pelkat. Sekarang kita akhiri ibadah kita. Persekutuan kaum perempuan, pulanglah dalam anugerah Tuhan dan jadilah pelaku firman dalam kehidupan. Mari kita nyanyi, kita bernyanyi lagu pengutusan, syukur kami ungkapkan. Ibu-ibu sekalian, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kuasa damai dari Allah Bapa, karunia keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan serta hikmat dari Roh Kudus menyertai dan memberkati persekutuan kaum perempuan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Terpuji namamu. Amin,
Selamat malam. Ya, ibadah kita selesai. Terima kasih untuk kehadirannya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati. Semoga sehat-sehat semua ibu-ibu. Salam buat suami dan keluarganya. Ya. Selamat malam Pak Pendeta. Ini jadi foto. Mau foto dulu. Silakan ambil posisi yang paling cantik, sudut ruangan. Senyum yang paling manis. Oke, wait ya. Tunggu sebentar. Selamat malam, Bu Ketua. Oh, Ibu foto 1, 2, tunggu bapaknya bergerak. Foto dulu 1, 2, 3. Iya. Lagi? Lagi? Dan sekali lagi. Tunggu di-save dulu. Sekali lagi. Menghadap ke kamera. Oke. Senyum. 1, 2, 3. Lagi nggak difoto. Oh, itu suara mic-nya. Oke. Lagi sekali lagi supaya puas ya. 1, 2, 3. Slide satunya. 1, tahan. 1, 2, wait. 3. Oke, udah. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam. Tuhan Yesus. Terus Bu Roma jangan lupa pro kantor ya. Kenapa, Bu? Tugas. Ibu Roma. Jangan lupa. Kedengaran, Bu. Pro kantor suaranya direkam. Ibu Roma. Ibu Roma sih hari Senin nanti direkam suaranya. Iya, gitu. Oke. Selamat malam Ibu-ibu. Saya end meeting. Terima kasih telah hadir. Malam. Malam semuanya.